Baik, sudah berkumpul semua ya. Untuk kameranya bisa tolong dihidupkan semua dulu. Mbak Yahro sama Mbak Anissa, bisa dihidupkan kameranya? Pak, ini mohon maaf, saya pakai HP ya, Pak. Ini saya mau berusaha di laptop dulu, Pak. Mau mindah dulu ke laptop sambil membenahi. Baik, ini bisa saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jenengan kecil banget ya, Pak? Suara saya terdengar dengan jelas nggak? Iya, nggak kedengaran dengan jelas. Dengaran ya? Nanti kalau ada masalah bisa di ini. Kan ada tanda pesan itu bisa ditulis di situ. Pak, suaranya tidak jelas atau apa? Kalau ada masalah, tulis di chat room ya. Baik, bisa saya mulai untuk pertemuan ke-10 ya, pertemuan ke-10 sampai 14 terkait perkuliahan manajemen mutu dan risiko rumah sakit. Nanti kita akan bahas tentang materi ya, standar pelayanan administrasi rumah sakit dan manajemen risiko. Ya, sebelum saya masuk ke materi ya, mari kita buka kuliah pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama dan doa dengan sepenuh hati ya. Semoga perkuliahan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Baik, berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Ya, sebelum saya masuk ke perkuliahan, untuk manajemen risiko rekam medik, di rekam medik sudah dikasih teorinya sama Pak Imam. Belum, Pak. Belum. Ya, Pak Irwan mana ini Pak Irwan? Sudah dikasih materinya belum sama Pak Imam? Yang ini manajemen risiko di rekam medis? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, di sini pertama kita bahas tentang standar pelayanan administrasi rumah sakit. Saya share dulu. Bukan yang ini. Ya, di sini ASN Service Standard ya. Hospital Administration Service Standard. Atau standar pelayanan ARS. Slide-nya jenengan saya belum kelihatan. yeah. Terus juga suara jenengan terlalu kecil. Suaranya terlalu kecil. Ya, saya ulangi ya. Kita bahas tentang standar pelayanan ARS atau Hospital Administration Service Standard. Ya, di sini ya, masyarakat Indonesia itu maksud dari gambar ini ya. Sebelum saya masuk ke pembahasan, jadi masyarakat Indonesia itu, apalagi yang kalangan menengah ke atas itu lebih cenderung percaya terhadap standar pelayanan kesehatan di negara tetangga. Contohnya di sini seperti rumah sakit Thailand, rumah sakit Malaysia, sama rumah sakit Singapura. Makanya kan banyak artis-artis ya yang menderita penyakit kronis ataupun sejenisnya berbondong-bondong gitu pergi ke luar negeri untuk berobat. Padahal ya di Indonesia sendiri itu banyak tenaga ahli kayak dokter-dokter spesialis yang
mumpuni juga dalam mengobati penyakit tersebut. Tapi kadang karena sugesti ataupun merasa kalau di negara tetangga itu lebih canggih kan, lebih canggih, lebih berteknologi gitu. Jadi mereka banyak yang sampai berobat ke luar negeri. Jadi di sini bisa menjadi tantangan ya, tantangan bagi pemerintah terutama ya khususnya bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan baik dalam bidang pelayanan ataupun servis ataupun teknologinya ya. Jadi biar tidak kalah dengan negara tetangga. What is standar ya? Apakah itu standar ya? A statement of expected safety and quality. Itu suatu statement tentang keselamatan dan mutu yang diharapkan. Jadi erat kaitannya standar itu sama keselamatan dan mutu. Mutu yang diharapkan oleh rumah sakit itu apa, mutu yang diharapkan oleh customer itu apa. Types ya, types of expectation in standard ya, ada input ya, atau struktur itu artinya sumber daya, processes ya, aktivitas terkait standar, kemudian outcomes itu artinya hasil dari sumber daya dan aktivitas yang dilakukan. Saya salin aja. Ya. Pak, maaf, suaranya jenengan tidak kedengaran. Suaranya jenengan hilang. Oh, hilang, enggak hilang ya. Sudah jelas. Suaranya jenengan sangat kecil banget, Pak, di sini. Mana ya? Kok bisa kecil? Ya, tes. Suara saya sudah jelas. Sampun. Ampun ya. Semoga bismillah ya, jangan sampai ada gangguan lagi. Saya ulangi lagi. Tadi sampai ya, Joint Commissions International Standards ya. Pertama itu menetapkan harapan-harapan yang optimal dan tercapai ya. Set optimum ya. Kemudian ada fokus on the patient ya, desain untuk dapat fokus ke pasien maksudnya di sini. Kemudian didesain untuk dapat diinterpretasikan atau disurvei dengan budaya lokal dan kerangka hukum. Kemudian stimulate continuous improvement ya, menstimulasi perbaikan yang berkelanjutan. Jadi ada perbaikan-perbaikan bagus. The GCA evaluation process ya. Nanti kalian bisa cari terkait GCA di internet, ada. GCA itu isinya apa saja ya. Di sini tuh meliputi seluruh unit organisasi dan semua sistem pelayanan dan manajemen. Jadi GCA itu meliputi, jadi semua organisasi sama sistem pelayanan itu diperbagi semua, jadi tidak satu-satu tapi semua satu keseluruhan. Kedua itu fokuskah semua kejadian terhadap pasien-pasien
Ya, metode pengusutan digunakan. Kemudian proaktifkah ya evaluasi mutu dan keselamatan pelayanan pasien yang mendatang. Di sini masuk ke standar akreditasi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Di sini itu kalau pasal 40 tentang akreditasi ya. Ini pertama, ayat 1 ya. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. Jadi akreditasi itu memang berlaku cuma 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun dievaluasi lagi. Itu masih mengalami peningkatan kah atau bertahan atau justru mengalami penurunan. Jadi dievaluasi setiap 3 tahun. Kemudian, akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. Jadi, akreditasi juga bekerja sama dengan luar negeri untuk terkait penetapannya standar akreditasinya itu bagaimana. Jadi bukan cuma dari dalam negeri saja. Kemudian, lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu ditetapkan oleh menteri. Semuanya itu ditetapkan olehnya peraturan perundang-undangan dan kementerian. Kemudian, ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan menteri. Ya, KARS versi 2012 yang disempurnakan ya, disusun dengan acuan. Ini ada yang tertutup, bentar. Standar akreditasi rumah sakit KARS ya, versi 2012 yang disempurnakan. Nah, disusun dengan acuan ya, International Principle for Healthcare Standard. Nah, ini pakai ISQA ya, International Society for Quality in Healthcare. ISQA ini ada yang gelarnya juga ISQA, jadi kayak pendidikan itu ada yang pakai gelar ISQA. Gitu. Kemudian Joint Commission International Accreditation Standard for Hospital DAD Edition ya, di ketiga tahun 2008. Kemudian Instrumen Akreditasi Rumah Sakit edisi 2007 ya, Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS. KARS itu singkatan dari ini ya, Komisi Akreditasi Rumah Sakit KARS. Jadi kalau kalian dengar KARS, KARS itu erat kaitannya sama akreditasi atau Komisi Akreditasi Rumah Sakit, ARS, Administrasi Rumah Sakit. Kemudian standar-standar spesifik lainnya. Jadi kaitannya nanti kalau kalian bekerja di rumah sakit kan emang kalian harus paham ya tentang pengakreditasian rumah sakit itu bagaimana gitu. Nanti biasanya kalau di rumah sakit kalian bekerja semakin berpengalaman sih. Dan kadang kan batas teori itu kalau tidak ada implikasinya itu biasanya penerapannya juga kurang. Terus lebih susah dipahami kalau tanpa praktek. Dan kerangka standar akreditasi rumah sakit. Ini kelompok pertama ya, kelompok standar pelayanan berfokus pada pasien. Ini bab 1 ya, akses ke pelayanan dan kontinuitas pelayanan atau APK, hak pasien dan keluarga atau APK, kemudian asesmen pasien, pelayanan pasien. Ini biasanya disingkat-singkat ya, nanti kalau ada istilah-istilah kayak ini, singkatannya ini. Pelayanan pasien atau PP, pelayanan anestesi dan bedah atau PAB, kemudian manajemen dan penggunaan obat ya atau MPO, kemudian pendidikan pasien dan keluarga atau PPK. Kemudian yang nomor 2 ya,
peningkatan mutu dan keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi, tata kelola, kepemimpinan dan pengarahan atau TKP. Bukan tempat kejadian perkara ya TKP ya. Kalau di sini TKP itu tata kelola, kepemimpinan dan pengarahan. Gitu. Kemudian kalau MFK itu manajemen fasilitas dan keselamatan, KPS itu kualifikasi dan pendidikan staf, MKI itu manajemen komunikasi dan informasi. Ini masuk dalam kelompok standar manajemen rumah sakit. Ada tadi kalau yang pertama kan fokus pada pasien, kalau ini fokus ke manajemen rumah sakit. Kemudian yang selanjutnya itu sasaran keselamatan pasien rumah sakit, ya, ke safety, health and safety. Sasaran pertama itu identifikasi pasien dengan tepat, ya. Sasaran keduanya itu tingkatkan komunikasi yang efektif, tingkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert. Ya. Jadi emang ada beberapa obat yang disebut dengan high alert atau memiliki kesamaan nama. Biasanya kalau dalam farmasi ada beberapa obat high alert itu perlu diwaspadai ataupun perlu dalam pengawasan dokter. Jadi ada beberapa antibiotik atau analgesik. Antibiotik itu anti kuman gitu. Kemudian kayak ada analgesik atau anti nyeri. Itu biasanya banyak yang namanya sama gitu. Namanya sama-sama mirip tapi padahal fungsinya beda. Hanya kadang ada yang beda di huruf A kayak gitu. Ada yang berbeda di huruf O gitu. Itu bisa biar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat itu harus ada ini tanda-tanda atau pengelompokan obat yang termasuk high alert mana atau yang masuk ke standar yang mana. Kemudian pastikan tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Kemudian kurangi risiko infeksi terkait pelayanan. Kurangi risiko pasien jatuh, ya. Jadi nanti kalau mungkin nanti nggak tahu kalau dimasukin bagian kalian atau bagian kalian sih biasanya nanti kalau di rumah sakit kan pasien dikasih gelang tuh. Dikasih gelang ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna pink. Itu mempunyai arti sendiri, ya. Jadi kalau contohnya itu, kalau warna hijau, kalau pasien dengan gelang warna hijau itu berarti tidak masalah atau pasien bisa mandiri. Kalau pasien dengan warna kuning, contohnya pasien yang risiko jatuh, jadi harus perlu diawasi. Kemudian pasien yang pakai gelang merah itu harus diawasi full gitu. Jadi ada tanda-tandanya kalau kalian lihat pakai pasien-pasien yang pada pakai gelang itu ada warna-warna sendiri dan mempunyai arti yang berbeda juga. Kemudian keempat ya, sasaran Millennium Development Goal. Ya, sasaran pertama itu penurunan angka kematian bayi dan peningkatan kesehatan ibu. Ya, karena nanti kalau ada yang tanya ini sasaran Millennium Development Goal, itu kayak gini ya, sasaran pertama itu membahas atau menangani tentang penurunan angka kematian bayi dan peningkatan kesehatan ibu. Ya, ini selalu menjadi fokus perhatian pertama, baik itu di puskesmas ataupun tingkat provinsi. Soalnya emang angka kematian, angka kesakitan, angka kecacatan itu memang lebih risiko pada yang bayi bayi dan kesehatan ibu. Kemudian sasaran kedua itu penurunan angka kesakitan HIV atau AIDS ya. Ini juga menjadi sasaran yang sangat penting karena jumlah HIV AIDS juga semakin meningkat ya. Kalau data terbaru saya sih belum update lagi, tapi memang selalu ada peningkatan gitu. Jadi memang harus lebih waspada ya. Makanya ada sasaran-sasaran dikelompokkan sendiri di sini. Kemudian yang ketiga itu sasaran ketiga itu penurunan angka kesakitan TB. Nah, di sini adalah 3 sasaran yang menjadi pokok bahasa, pokok perencanaan, pokok program untuk menangani masalah-masalah terkait di bidang kesehatan. Nih, ada standar akreditasi rumah sakit baru. Ini
untuk kelompok 1 ya ada contohnya kayak gini. Standarnya ini pakai penilaiannya ya. Untuk kelompok 1 ini nilai-nilaian aja sih kalau ini. Jadi nanti kalau ada akreditasi kan ada kayak list di rumah sakit tuh nilainya berapa, ada tuh. Kalau nggak ada berarti nilainya ini sudah ada prosedurnya semuanya. Di sini ya, akreditasi itu sebagai upaya peningkatan mutu yang berkesinambungan. Nah, contohnya tahun pertama nih, tahun pertama masih sebenarnya yang horizontal ya, horizontal itu yang kiri, ada yang vertikal sama horizontal. Jadi untuk tahun pertama itu banyak nilainya masih di gelombang yang pertama itu. Kalau bisa nanti untuk akreditasi kedua kekurangan yang ada di tahun pertama itu sudah ditingkatkan lagi terus sampai tahun ke berikutnya. Jadi memang akreditasi tujuannya itu untuk meningkatkan mutu. Ya bukannya mengalami penurunan, tapi harus selalu ada inovasi ataupun pelengkapan dari akreditasi sebelumnya. Nah, justru Pak, kalau bisa contohnya standarnya cuma 7 malah dikasih bonus lain gitu, karena standar atau kedalapannya pun sudah ada, padahal cuma 7 aja sudah cukup, malah ditambahin ya standar kedalapan itu bisa menjadi nilai positif. Masuk ke perubahan cara dan proses survei ya, itu pakai metode telusur. Maksudnya apa ya? Metode telusur itu metode evaluasi untuk menelusuri sistem pelayanan rumah sakit secara efektif dengan mencari bukti-bukti implementasi metode pelayanan dan keselamatan pada pelayanan pasien yang dirawat di rumah sakit. Menelusuri gitu lah ya. Ini biasanya pakai dokumen-dokumen sih ya, dokumen-dokumen, kemudian keluhan pasien. Metode telusur ya. Ini pertama ada telusur individual atau pasien, telusur sistem ya, ada penggunaan data, manajemen obat, pengendalian infeksi. Kemudian telusur lingkungan itu menilai kepatuhan melaksanakan standar manajemen lingkungan dan manajemen kedaruratan. Kemudian ada telusur program spesifik, itu fokus pada masalah atau topik spesifik ya, terkait keselamatan. Kemudian integrasi laboratorium ya. Kita masuk ke telusur lingkungan. Telah rencana perbaikan fasilitas dan rencana-rencana keselamatan dan mengunjungi fasilitas pelayanan pasien dan non-pasien. Kemudian telah laporan pemeriksaan dan pemeliharaan fasilitas yang dibuat oleh rumah sakit. Kemudian wawancara dengan staf terkait. Ini staf terkait ya, ini tentang pengelolaan fasilitas untuk mengurangi dan mengawasi risiko dan bahaya, mencegah kecelakaan dan bahaya, mempertahankan kondisi aman, pelaksanaan rencana darurat, manajemen komunikasi dan informasi atau MKI ya. Ini biasanya kalau di rumah sakit, mau di puskesmas itu ada kayak bagian keseling ya, bagian kesehatan lingkungan. Biasanya nanti bekerja sama dengan ini staf K3 ya, staf K3 untuk menangani hal-hal terkait ini ya, terkait tentang resiko bahaya, mencegah kecelakaan, itu mereka bekerja sama satu dengan lainnya. Jadi saling berkolaborasi dan berkoordinasi satu sama lain untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pasien di rumah sakit. Ini ada kegiatan pelaksanaan survei ya, perkenalan, presentasi direktur ya tentang peningkatan mutu, keselamatan pasien dan MDGs. Ini tidak boleh diwakilkan. Kemudian telah dokumen, telah rekam medik tertutup. Kemudian telusur
Kalau suara pasien ya, kalau rekam medik terbuka, telusur lingkungan, periksa fasilitas ya, telusur KPS, ada presentasi FNA, produk praktek klinis atau clinical pathway, kemudian risk management dan IKP atau insiden keselamatan pasien. Ini ada wawancara pimpinan ya, dan exit conference ya, keluar dari konferensi. Ini kaitannya dalam akreditasi hospital accreditation. Ya, FMEA. Apa itu FMEA gitu ya? FMEA adalah Failure Model Effect Analysis. Artinya apa? Yaitu suatu analisis yang dilakukan untuk bisa menemukan efek atau dampak yang kemungkinan akan membuat kesalahan pada suatu produk ataupun pada proses produksi. Ya, jadi jelas ya, jadi FMEA itu mengecek kalau membuat suatu produk ini nanti kemungkinan ada kesalahan atau tidak gitu ya, gampangnya seperti itu. Menganalisis kalau bahasa agamanya kan mengecek, dianalisa dalam membuat produk kan, kalau bisa biar tidak mengecewakan pasien, itu produk yang ergonomis, produk yang bagus yang bisa diterima masyarakat umum itu seperti apa. Kita masuk ke telaah rekam medis ya, ini maksudnya ke perubahan rekam medis. Ada telaah rekam medis tertutup ya, surveyor akan meminta data pasien, surveyor ya akan meminta data pasien pulang 2 bulan ke belakang dan mengambil secara random sampling rekam medis tersebut. Nih, ini ada contoh format telaah rekam medis tertutup. Ya, ini ada nama rumah sakitnya, alamat rumah sakit, kemudian tanggal surveinya, nama surveyornya ya, kategori surveyornya di bidang apanya yang disurvei, kemudian rekam medis 1, nih rekam medis, ada nomor rekam medis, diagnosanya apa ya. Ini contoh formatnya. Ini ada dari dokumen yang diminta ya. Persetujuan operasi dan tindakan depresi, ada enggak persetujuan anestesi dan sedasi, persetujuan darah dan produk darah, persetujuan tindakan dan prosedur risiko tinggi, ya, persetujuan riset, penyelidikan dan percobaan klinik, risiko keuntungan dan anestesi alternatif, risiko keuntungan komplikasi dan alternatif operasi. Dan kalau asesmen ya, asesmen itu ada dokumen yang diminta, kebutuhan medis pasien, kebutuhan perawatan pasien, kajian medis selama 24 jam, yang diupdate jika berumur lebih dari 30 hari, dan kajian keperawatan selama 24 jam. Ini telaah rekam medis ya. Ada kajian terdokumentasi dalam 24 jam setelah masuk dirawat, kajian medis terdokumentasi sebelum operasi, ya, periksa gizi dan fungsional, periksa nyeri, ya, ada kajian setiap hari oleh dokter untuk pasien akut, indikator sasaran dari rencana asuhan, kajian tentang kebutuhan pendidikan, kajian sedasi ya, monitoring selama sedasi, kriteria sadar kembali, kajian anestesi dan induksi, daftar obat yang diminum sebelum dirawat, ya, jenis obat yang diresepkan, dicatat di rekam medik, terus kejadian tidak diharapkan atau adverse event. Nah, ini telaah rekam medis lanjutan. Ini Y itu ya, Y tidak, ini tanda tangannya. Ini contohnya yang rekam medis 1, rekam medis 2, ini rekam medis 3, rekam medis 3 totalnya yang berapa, yang tidak berapa. Ini untuk pengetahuan awal ya, nanti kalian bisa eksplor lagi lebih dalam kalau sudah masuk rumah sakit. Ini dokumen yang diminta ya, ini ada kajian meliputi hal-hal seperti berikut ya, budaya pasien dan keluarga, tingkat pendidikan
kekerasan, kendala emosional, kendala fisik dan kognitif, ya, kesediaan pasien menerima informasi, pencatatan tanggal waktu dari waktu, ya, dari waktu ya. Kemudian di sini ada resum pulang ya, resum pulang mumat sebagai berikut ya, alasan. Ini kalau dibuat nanti kalian dalam mata kuliah ini ya, manajemen rekam medis, nanti dibahas lebih dalam sih tentang ini, pendaftaran pasien bola, rekam medis itu ada semua. Di sini ada alasan dirawat, diagnosis penyakit, temuan fisik penting dan lainnya, tindakan diagnosis dan prosedur yang dilakukan, obat yang diberikan termasuk obat setelah pulang, kemudian follow up ya. Follow up itu instruksi tindak lanjut. Ya, sampai di sini suara saya masih terdengar dengan jelas ya? Jelas tidak suara saya? Jelas, Pak. Masih, Pak. Oke. Kemudian ada Kayak medik jauh. pasien dirujuk memuat ya nama rumah sakit yang menerima. Kalian pasti, saya yakin pasti bingung ya, tapi nggak apa-apa, ini untuk pengetahuan awal. Tanya kan masih ini alasan lain pasien dirujuk ya. Kita masuk ke ini. Nanti kalau yang itu kan nanti waktu kalian dilibatkan dalam proses akreditasi, itu komponennya tadi. Termasuk juga general description ya, atau gambaran umum. Ya, gambaran umum terkait manajemen komunikasi dan informasi atau MKI. Pertama itu mengidentifikasi kebutuhan informasi ya, merancang suatu sistem manajemen informasi, mengidentifikasi dan mendapatkan data dan informasi, menganalisis data dan mengolah menjadi informasi, mentransmisi atau mengirim, kita melaporkan data dan informasi, dan mengintegrasikan dan menggunakan informasi. Saja. Masuk ke standar, jadi ada pakai standar ya, nanti ada aturan standar MKI 7. Ini ada berkas ya, berkas rekam medis pasien. Ini tersedia bagi praktisi kesehatan untuk memfasilitasi komunikasi tentang informasi yang penting. Nih, maksud dan tujuan dari MKI 7 ya. Berkas rekam medis pasien adalah sumber informasi utama mengenai ya, pokoknya rekam medis pasien itu mengenai apa sih di dalamnya ya, proses asuhan dan perkembangan pasien, sehingga merupakan alat komunikasi yang penting agar informasi ini berguna dan mendukung asuhan pasien berkelanjutan. Biasanya kalau berkas rekam medis yang isi si perawatnya, nanti kalau di rekam medis kan ada kayak catatan perkembangan keperawatan, catatan medis dokter gitu, dokter yang merawat, terus ada kayak pemeriksaan penunjang, nanti dibuat kayak dalam satu bundle tuh ada tentang semua hal tentang pasien. Kemudian ada bahannya apa ya, material atau bahan, ini ketentuan tentang tenaga kesehatan yang akses ke berkas RM. Kemudian ketersediaan rekam medis untuk pencatatan ajuan pasien dan oleh tenaga kesehatan. Ada upaya pembaharuan berkas rekam medik untuk menjamin adanya komunikasi dengan informasi yang mutakhir. Kita masuk ke selanjutnya ya. Di sini maka perlu tersedia selama asuhan pasien merawat inap, untuk kunjungan rawat jalan, dan setiap waktu dibutuhkan dijaga selalu diperbaharui. Dan catatan keperawatan dan pelayanan pasien lainnya tersedia untuk semua praktisi kesehatan pasien tersebut. Ya, tersedia untuk semua praktisi kesehatan pasien tersebut. Kebijakan rumah sakit mengidentifikasi praktisi kesehatan yang mempunyai akses ke berkas rekam medis pasien ya, untuk menjamin kerahasiaan informasi pasien. Jadi walaupun kalian tahu namanya berkas rekam medis itu haknya pasien, kalian tidak boleh asal ambil data pasien tersebut kemudian ekspor ke internet, itu tidak boleh ya. Itu bisa melanggar etika dan bisa dituntut secara pidana.
Ini dokumennya itu ada kebijakan ya, atau pedoman tentang pelayanan atau penyelenggaraan rekam medis. Dokumen rekam medis untuk masing-masing profesi tenaga kesehatan. Dan ada tidak saya jelaskan ya. Jadi nanti ada dokumen untuk berkas catatan ahli gizi ada sendiri, catatan perawat ada sendiri, nanti catatan dokter ada sendiri, gitu. Ada form untuk radiologi itu ada sendiri semua. Kemudian ada dokumen bukti dan bukti pembaharuan rekam medis. Tapi sekarang walaupun ada yang manual, tapi banyak juga yang sudah menerapkan sistem komputerisasi yang pakai elektronik rekam medik. Jadi selain ada bukti fisiknya yang tadi berkas-berkas dokumen yang dalam kertas itu, tapi biasanya ada di rumah sakit yang sudah, tapi sekarang ini sudah hampir semua rumah sakit sih sudah pakai elektronik rekam medik. Ya, jadi semua data dulu di scan, terus di upload ke itu elektronik rekam mediknya. Ya, ini ada contoh ya, contoh rekam medis ya, rekam medis 5, catatan perkembangan pasien terintegrasi. Nah, di sini itu ada kayak nomor RM ya, di sini ada nomor RM. Nah, itu diisi nomor rekam medis pasien ya, rekam medis waktu pasien baru masuk itu ada. Nah, kemudian nama pasien ya, nama pasien itu diisi nama lengkap pasien sesuai dengan KTP atau SIM atau paspor. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir itu diisi tanggal lahir pasien sesuai kartu identitas. Kemudian jenis kelamin ya. Isi jenis kelamin pasien sesuai dengan identitas juga, semua sesuai identitas ataupun KTP ya, pakai. Kemudian ruang rawat. Ruang rawat di sini diisi ruang rawat sesuai pasien dirawat di mana. Ya, tapi kadang ada beberapa waktu ya, ada beberapa waktu pasien itu pindah ruangan gitu. Kadang dia masuk dengan kelas 1 gitu. Tapi setelah jalan 2 hari kok ini mahal juga ya gitu. Pasien tersebut minta pindah ke ruang 3 yang ruang kelas 2 yang lebih murah, itu bisa nanti otomatis ada rekam medis baru di ruang rawatnya juga dan dipindah juga. Soalnya ini kalau biasanya kalau di rumah sakit kan ya, kan ada kelas-kelasan kan, ada kelas VIP gitu lah, VIP ada super VIP, ada VIP itu ada yang lain itulah. Kemudian ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Itu semua jenis pengobatannya itu biasanya berbeda-beda. Walaupun kadang sama-sama obatnya yang diminum ke pasien, tapi harganya itu bisa jadi berbeda. Kalau dia masuk ke kelas, contohnya ya, dia sama-sama obat paracetamol atau penurun demam. Di kelas 3 harganya 10.000, nanti kalau masuk ke kelas 1 bisa jadi harganya jadi 20.000 gitu. Jadi bisa berbeda-beda. Semakin tinggi kelasnya atau semakin bagus tingkatnya, harga obatnya juga menyesuaikan. Kemudian kita masuk ke tanggal atau jam ya. Di sini diisi tanggal atau jam ketika dokter atau tenaga kesehatan lainnya memeriksa pasien. Kemudian ada profesi atau bagian. Ya, diisi profesi bagian yang memeriksa pasien. Nah, jadi nanti ada analis di sini untuk dokter kah, atau perawat atau tenaga kesehatan lainnya. Kemudian ya ada hasil pemeriksaan dan lain sebagainya ya. Kemudian ada verifikasi DPJP saraf ya. Ada DPJP itu dokter penanggung jawab pasien ya, DPJP. Jadi nanti kalau ini tuh biasanya ada beberapa kumpulan dokter-dokter ya, dokter biasanya sih kalau sudah masuk rumah sakit dokter spesialis ya. Ada dokter spesialis penyakit kulit, penyakit jalan, penyakit paru-paru. Tapi ada dokter penanggung jawab ini pasien itu biasanya dokter yang megang gitu, yang mengkoordinir pada dokter lain untuk merawat pasien tersebut atau dokter utama. Contohnya dia masalah utamanya di paru-paru, ya berarti DPJP-nya biasanya dokter spesialis paru. Kalau ada penyakit komplikasi lainnya seperti diabetes mellitus, berarti nanti dikonsulkan ke dokter penyakit dalam. Ada penyakit kulit, berarti nanti dikonsulkan ke dokter penyakit kulit. Nah, tapi kan ada tuh banyak spesialis tersebut.
itu DPCP-nya tetap dokter yang penyakit utama tadi, itu dokter parunya. Kita masuk ke ini, maksud dan tujuan MKI 7 ya, MKI 8 seperti itu. Nah, di sini ada yang ya, saat ini ada yang ini, pasien sering dipindah di dalam rumah sakit, maka ya informasi yang penting terkait pasien tersebut dipindahkan juga bersama pasien, sehingga obat-obatan dan pengobatan lainnya dilanjutkan tanpa terputus. Status pasien dimonitor secara memadai, kemudian rekam medis pasien disertakan atau didapatkan langsung dari berkas rekam medis pada saat pasien ditransfer. Jelas ya sampai sini ya. Jadi nanti kalau ada pasien pindah, kalau ada pasien-pasien pindah, biasanya yang memindahkan itu nih ada asisten perawat, biasanya ada asisten perawat didampingi sama perawatnya, contohnya jadi pindah dari ruangan A ke ruangan B, nanti perawat yang merawat tersebut itu melaporkan hal-hal penting yang belum dilakukan oleh pasien tersebut itu apa saja dilaporkan. Terus biasanya nanti tertulis, ada beberapa yang tertulis tapi ada beberapa yang tidak, jadi perlu disampaikan waktu operan, kayak operan gitu, operan pasien baru. Materi ya, material ya. Ini RM yang ditransfer bersama dengan transfer pasien. Ringkasan alasan masuk rawat inap, ringkasan temuan yang penting untuk disampaikan ya. Ringkasan diagnosa yang telah ditegakkan, ringkasan tindakan yang telah dilakukan, sama ringkasan kondisi pasien pada saat ditransfer. Ya, ini jadi ada beberapa komponen penting yang perlu disampaikan kepada perawat baru penerima pasien terkait pasien baru yang baru ditransfer. Gitu. Biasanya perawat sih kalau yang ini, perawat yang menyampaikan dokumen. Ini ada regulasi rumah sakit, ini ada kebijakan, panduan SPO tentang ya, tanda transfer pasien, kemudian dokumen atau formulir transfer ya. Jadi semuanya sudah ada panduannya ya, atau SOP ya, ada panduan-panduan tentang transfer pasien itu bagaimana. Terus ada nanti juga ada formulir transfer kalau dia pasien pindah ruangan atau apa. Kita masuk ke sambungan RM ya, 68 transfer intra rumah sakit. Ya. Di sini ya. Kalau transfer antar rumah sakit ya obat-obatan diisi dengan nama obat-obatan yang dikonsumsi pasien selama dirawat. Kemudian riwayat alergi diisi apabila pasien ada riwayat alergi. Ini tulis biasanya pakai yang besar itu, ada alergi apa. Dan riwayat hambatan dan tingkat kemampuan fungsi ya. Beri tanda checklist di kolom yang ada. Kemudian barang-barang yang diserahkan ini diisi dengan barang yang disertakan pada saat pindah, meliputi yang rekam medis lengkap dan hasil pemeriksaan penunjang. Kemudian kondisi pasien diisi kondisi umum, tanda vital, pemeriksaan fisik, kemudian catatan hal penting sebelum pasien ditransfer dan sudah ditransfer. Kemudian ada tanda tangan. Ini diisi tanda tangan dan nama jelas petugas, meliputi DPCP, petugas yang menerima pasien pindahan, dan petugas yang menyerahkan pasien pindahan. Ya di sini ya. Ini yang membuat, yang kadang yang mengisi sih perawatnya, tapi biasanya yang tanda tangan dokternya. Gitu. Biasanya kalau di rumah sakit, dokter tinggal tanda tangan saja. Kemudian yang di sini yang menerima siapa? Biasanya perawat menerima di sini. Kemudian yang menyerahkan siapa? Di sini tanda tangan. Ditulis tanggal sama pukulnya berapa. Nah, tulis lengkap di sini tanggal, jam, tanggal sama tahun. Ini lengkap.
medis 69 formulir pindah rumah sakit ya. Bisa di rumah sakit persahabatan. Ada nomor RM ya, diisi dengan nomor RM pasien di kartu berobat ya, di formulir pindah rumah sakit. Kemudian nama pasien ya, nama pasien diisi dengan nama lengkap pasien sesuai dengan tanda bukti diri ya, KTP, SIM atau paspor. Dan tanggal lahir ya, diisi dengan tanggal, bulan, tahun kelahiran pasien. Tanggal masuk ya, diisi tanggal masuk pasien ke rumah sakit. Tanggal pindahan diisi tanggal pasien dipindahkan. Kemudian nama petugas rumah sakit dan rumah sakit yang dituju. Ini diisi nama petugas rumah sakit yang dihubungi dan rumah sakit yang dituju untuk dipindahkan. Kemudian penanggung jawab pembayaran, diisi penanggung jawab pembayaran pasien. Kemudian dokter penanggung jawab pasien atau DPJP tadi ya, diisi nama DPJP-nya. Kemudian transportasi dan pendamping, beri tanda ya, tanda centang gitu ya, dan tulis nomor kendaraan serta nama pendampingnya. Kemudian alasan pindah ya, alasan pindah itu beri tanda kayak tanda centang gitu ya. Ini kan ada nih ya, sini tinggal kalau ada kotak-kotak ini kan tinggal dicentang-centang gitu. Ini informasi medis ya, di tanda centang. Pemeriksaan fisik ini diisi pemeriksaan fisik yang sudah dilakukan. Pemeriksaan penunjang diisi pemeriksaan penunjang yang sudah dilakukan. Tuliskan di sini. Terapi ya, terapi atau pengobatan serta konsultasi. Diisi terapi dan pengobatan yang sudah dilakukan. Kadang kalau cuma segini biasanya sih kurang ya. Kalau terapi pengobatan ini kurang. Kemudian ada di diagnosis ya, diisi diagnosis utama dan kemudian biasanya nanti ada kan ada kayak komplikasi diagnosis utamanya apa, dan diagnosis sekunder itu diagnosis yang selain diagnosis utama. Biasanya satu pasien itu banyak diagnosisnya. Biasanya pasien datang dengan diabetes mellitus, diagnosis utamanya diabetes mellitus. Nanti biasanya ada diagnosis sekundernya, ada dermatitis, hipertensi, yang banyak macam-macam gitu. Ini ada diagnosis sekunder itu diagnosis kedua banyak gitu. Kemudian tindakan atau prosedur itu diisi tindakan yang sudah dilakukan. Standar NKRI ke-10 nih, kerahasiaan dan privasi informasi harus dijaga ya. Ini poin penting ya, poin penting. Soalnya kan kalau namanya tenaga kesehatan kita tahu semuanya. Kalau pasien dengan penyakit infeksi HIV atau AIDS itu apalagi itu sangat ini ya, sangat sensitif gitu. Jadi makanya nih rahasia dan privasi informasi dari rumah sakit atau dari pasien itu kita harus amanah ya, kita harus amanah, jangan sampai kita lakukan kemana-mana kayak gitu. Nih, maksud dan tujuan dari MKI 10 maksudnya apa gitu ya. Rumah sakit menjaga privasi dan kerahasiaan data serta informasi dan secara khusus dalam ya menjaga data dan informasi yang sensitif tadi. Keseimbangan antara berbagai data dan kerahasiaan data yang diatur. Rumah sakit menetapkan tingkat-tingkat privasi dan kerahasiaan yang dijaga untuk kategori beragam informasi ya, informasi pasien, data riset, dan lain-lain. Biasanya juga kalau di rumah sakit kan ada tuh dokter atau perawat ataupun yang meneliti rumah sakit kan ada yang dipakai untuk data-data penelitian, disebut dengan data riset. Kemudian materinya nih, ketentuan yang mengatur privasi, kerahasiaan sesuai perundang-undangan, kemudian ketentuan tentang akses pasien terhadap informasi kesehatannya, bagaimana prosesnya ya, pelaksanaan ketentuan tersebut, kemudian pemantauan pelaksanaan ketentuan tersebut. Dokumennya ya, dokumen itu ada kebijakan tadi ya, pedoman atau SPO tentang akses pasien untuk mendapat informasi
kesehatannya. Kemudian dokumen permintaan informasi sama evaluasi pelaksanaannya. Kemudian ada standar MKI 11. Itu semuanya sudah pakai ini ya, standar ini sudah ada aturannya semua. Ada keamanan informasi termasuk integritas data dijaga. Materinya apa? Yang MKI 11 tadi ya, ketentuan tentang pengaturan keamanan data dan informasi, ketentuan tentang tingkat keamanan data dan informasi, ya identifikasi bagi yang berwenang, mengakses data dan informasi, kemudian pelaksanaan semua ketentuan tersebut. Kelima itu pemanduan pelaksanaan semua ketentuan tersebut. Dokumennya itu pakai Undang-Undang 29/2004 tentang praktek kedokteran, Undang-Undang 44 2009 tentang rumah sakit, PMK 269 atau 2008 tentang rekam medis. Rekam medis nanti maksudnya kalau kalian ke ini sih ya, tentang yang dua ini. Undang-Undang 42 2009 sama PMK 269 2008. Regulasi ya, untuk regulasi rumah sakit nih, pada kebijakan pedoman atau SPO tentang pengaturan keamanan dan permintaan informasi ya, termasuk data ya. Kemudian dokumen permintaan informasi sama dokumen pelaksanaannya. Ini standar MKI ke 13 nih. Rumah sakit menggunakan standar kode diagnosa ya, kode prosedur karena tindakan, simbol, singkatan, dan definisi. Sebentar saya izin minum dulu ya. Baik, bisa saya lanjutkan ya. Di sini masuk ke standar MKI 13. MKI 13. Materinya apa yang ada di standar MKI 13? Ini ketentuan tentang standar kode diagnosa, ketentuan tentang kode prosedur atau tindakan, ini ketentuan tentang standarisasi definisi yang digunakan, ketentuan tentang standarisasi simbol termasuk yang tidak boleh digunakan, kemudian ketentuan tentang standarisasi singkatan termasuk yang tidak boleh digunakan. Dokumennya nih, dokumennya itu regulasinya tentang kode diagnosis, kode prosedur atau tindakan, definisi yang digunakan, simbol termasuk yang tidak boleh digunakan, sama singkatan ya, termasuk yang tidak boleh digunakan. Masuk ke standar MKI 16. Ini catatan dan informasi dilindungi dari kehilangan, kerusakan, gangguan, serta akses dan penggunaan oleh yang tidak berhak. Masuk ke elemen penilaian MKI ke-16. Rekam medis ya, rekam medis dan informasi dilindungi dari kehilangan dan kerusakan. Ini makanya kan perlu ada data-data elektronik rekam medis ya,
rekam medis yang langsung Pak, tersambung mohon dengan maaf, Pak. ya. Slide di saya belum berubah, Pak. Oh, ya ya. Masih Coba saya close, saya ulang lagi. Kadang itu memang kadang. Nah, sudah kelihatan Pak Irwan? sudah, Pak. Ya, suara saya terdengar jelas nggak Pak Irwan dari situ? Terdengar dengan jelas, Pak. Jelas, Pak. Iya, makasih. Tadi cuma slide-nya nggak berubah. Oh, oke. Kita masuk ke penilaian MKI 16 ya. Rekam medis dan informasi dilindungi dari kehilangan dan kerusakan. Makanya ya, perlu adanya elektronik rekam medis. Ya, jadi data-data itu juga dimasukkan ke internet gitu. Kalau sebelumnya datanya kena virus atau hilang kan di internet masih ada. Terus kalau sumbernya kalau yang berkas-berkas manual kayak kertas-kertas itu kan resiko terjadi kebakaran ataupun sejenisnya, jadi rekam medis otomatis kan bisa hilang. Nah, jadi ini perlu menjadi perhatian khusus ya tentang penggunaan elektronik rekam medis. Dan rekam medis dan informasi dilindungi gangguan dan akses serta penggunaan yang tidak sah. Jadi biasanya nanti kalau elektronik rekam medis itu setiap perawat, setiap tenaga kesehatan ya, perawat dokter ataupun tenaga administrasi rumah sakit ya, itu nanti punya password sendiri untuk membuka link elektronik rekam medis. Jadi tidak sembarang orang kalau tidak tahu rekam medis, passwordnya nggak bisa buka kayak gitu. Ini saya zoom ini aja biar jelas. Materi ya, materi dari MKI 16 tadi, MKI 16 kan ya. MKI 16 ada upaya perlindungan rekam medis itu dari kehilangan dan kerusakan. Itu diatur dalam MKI 16. Gangguan dan penyalahgunaan. Ini regulasi rumah sakit nih, ada kebijakan atau pedoman atau SPO ya, SPO itu kebijakan tentang perlindungan dari kehilangan dan kerusakan, gangguan dan penyalahgunaan rekam medis. Makanya nanti kalau kalian bekerja di rumah sakit sudah punya password, jangan sembarangan ngasih orang ya. Kalau semuanya disalahgunakan nanti yang kalian yang kena, soalnya kan atas nama kalian. Guna standar MKI 19. Ya. Di sini tuh rumah sakit membuat atau memprakarsai dan memelihara rekam medis untuk setiap pasien yang menjalani asesmen atau pemeriksaan atau pengobatan. Ya, asesmen itu pemeriksaan ya, ataupun pengobatan. Elemen penilaian yang ada di MKI 19. Ini rekam medis ya, rekam medis dibuat untuk setiap pasien yang menjalani asesmen atau diobati oleh dokter rumah sakit. Ya, rekam medis pasien dipelihara dengan menggunakan pengidentifikasian pasien yang unik atau khas, menandai pasien atau metode lain yang lebih efektif. Ini elemen penilaian di MKI 19. Ya, nanti ini untuk pemahaman saja. Kemudian materinya apa saja ya? Pelaksanaan pencatatan dalam rekam medis, sistem penyimpanan dan pengambilan rekam medis. Dokumennya, nih dokumennya itu ada di PMK 269/2008 ya, pedoman pelayanan penyelenggaraan rekam medis. Ya, sistem penomoran, penyimpanan dan lain-lain. Karena kalau kalian kan ada kaitannya sama sistem penomoran sebetulnya, nanti kan ada kode-kode, ada nomor-nomor gitu yang perlu diisi. Masuk ke standar MKI 19.2 ya. Kebijakan rumah sakit mengidentifikasi mereka yang berhak untuk mengisi rekam medis pasien dan menentukan isi dan format rekam medisnya. Materi ya. Siapa saja staf rumah sakit yang berwenang mengisi rekam medis. Ya, jadi nanti ada peraturannya sendiri.
Jadi nanti dari pihak manajerial rumah sakit membuat contohnya form ini yang berhak mengisi dokter, form ini yang berhak mengisi perawat, form ini yang berhak mengisi bagian administrasi rumah sakit, form ini yang berhak mengisi bagian gizi dan lain sebagainya. Itu ada pemenangnya sendiri-sendiri, sudah ada aturannya. Kemudian penjelasan tentang lembar rekam medis yang berlaku, pelaksanaan dalam pengisian rekam medis, pelaksanaan bila melakukan koreksi atau penulisan ulang, identifikasi bagi staf yang mempunyai kewenangan dalam mengisi rekam medis, kemudian proses evaluasi bahwa hanya staf yang berwenang yang mempunyai akses ke rekam medis. Nah, jadi tidak sembarangan ya, tidak boleh sampai security buka-buka rekam medis, itu tidak boleh. Jadi harus tupoksinya ya, tupoksinya masing-masing. Pendokumentasian nih, dokumennya ya, dokumennya itu ada di Undang-Undang 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, kemudian Undang-Undang nomor 44 2009 tentang rumah sakit, sama PMK 269 2008 tentang rekam medis. Kemudian regulasi rumah sakitnya ini ada. Kalau ini sih kalian bisa pahamnya ini ya. Kalau karena kalian bagiannya ini ya. Ini masih lagi. Baik. Nah ini ya. PMK 269/28 tentang rekam medis. Nah, fokusnya kan kalian ke ini kalau rekam medis. Kemudian regulasi rumah sakit, ada kebijakan pelayanan rekam medis, kemudian pedoman pelayanan penyelenggaraan RM, lampiran berkas RM yang berlaku di rumah sakit, kemudian dokumen rekam medis. Jadi kan emang kadang rekam medis kan ada upgrade gitu. Setelah ada akreditasi itu ada beberapa rekam medis yang perlu ini ditambahin ini ataupun ini dikurangi. Jadi perlu di-upgrade lagi. Ini masih berlaku tidak rekam medisnya? Ini tadi ya. Elemen penilaian NKI 19.3 ya. Pada setiap pengisian rekam medis itu dapat diidentifikasi siapa yang mengisi ya, tanggal pengisian rekam medis dapat diidentifikasi ya, bila dipersyaratkan oleh rumah sakit waktu pengisian rekam medis dapat diidentifikasi, semuanya terekam gitu. Kemudian materi MKI 19.3 ya, kepastian untuk dapat mengidentifikasi staf yang mengisi rekam medis, waktu pengisian rekam medis dapat diketahui, waktu pengisian rekam medis meliputi tanggal dan jam ya. Jamnya itu harus disertakan, jangan cuma tanggalnya saja, soalnya kalau di rumah sakit kan pakai shifting kan, jadi ditahu kalau dia tidak menulis jamnya, otomatis nggak tahu nanti yang tadi menjaga pergi siapa ya gitu. Kalau yang nggak tahu, kalau nanti kalau nggak ditulis jamnya nanti nggak tahu siapa yang mengisi dan waktu pengisiannya itu kapan, pagi kah atau siang ataupun yang shift malam gitu. Makanya perlu dituliskan jam dan tanggalnya. Ini standar MHI 19.4 nih. Sebagai bagian dalam kegiatan peningkatan kinerja, rumah sakit secara reguler melakukan asesmen ya, atau pemeriksaan asesmen itu terhadap isi dan kelengkapan berkas rekam medis. Jadi kadang nanti biasanya kan ini waktu aplikasinya pengisian rekam medis itu biasanya cuma diisi ya, yang penting-penting saja gitu, yang diisi cuma obat yang diberikan, diagnosanya saja gitu, kadang yang lain masih kosong. Biasanya hal ini ya nanti kalau mendekati akreditasi itu bagian keperawatan, karena di situ langsung sibuk ya mengisi berkas tadi yang masih belum terisi itu apa, langsung dilengkapin. Soalnya kalau nanti ada yang kosong biasanya mempengaruhi penilaian. Masuk ke materi NKI 19.4 ya. Pelaksanaan review rekam medis ya, ini dilakukan secara teratur menggunakan sampel yang tepat,
oleh tenaga medis, keperawatan, dan kesehatan lain yang berwenang mengisi rekam medis. Ini fokus pada ketepatan waktu, apakah cepat dan lengkap. Kemudian pengisian rekam medis sesuai dengan regulasi yang berlaku, meliputi RM yang masih dirawat dan yang sudah pulang. Kemudian sebagai bagian dari program mutu. Ini masih yang 19.4 ya. Acuannya ini Undang-Undang 29/2004 tentang praktek kedokteran, Undang-Undang 44/2009 tentang rumah sakit, PMK 269 Menkes ya, per garis 2008. Kemudian regulasi rumah sakitnya nih, ada panduan upaya peningkatan mutu rumah sakit, kemudian indikator mutu terkait review pengisian rekam medis. Dokumennya itu ada pelaksanaan review sama pelaksanaan program mutu. Itu sih untuk terkait materi akreditasi ya, Hospital Accreditation Standard. Ya, sampai di sini ada yang tanyakan. Ini kan terkait ya. Oh, oke, akreditasi. Udah, monggo duduk dulu. Ya, baik, ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini untuk pemahaman dulu saja. Jadi nanti kalian lebih paham nanti kalau sudah langsung praktek di rumah sakit. Nah, nanti waktu praktek di rumah sakit dilibatkan pas ada akreditasi. Ini kan pas akreditasi. Tidak akreditasi kan setiap 3 tahun. Kalau kalian pas praktek di rumah sakit, pas menangin yang pas ke-3 tahunnya kan bisa ikut terlibat, membantu. Di akreditasi rumah sakit itu setiap 3 tahun sekali, Pak? Ya. Enggak 1 tahun sekali? Ya. Kalau di sini aturannya yang bisa bacakan 3 tahun sekali. Tahun nanti kalau yang terbaru ada yang kalau udah setahun sekali sih tidak sih. Kalau setahun sekali belum saya pernah dengar kalau setahun sekali akreditasi. Soalnya akreditasi itu tidak gampang ya. Tidak gampang, harus banyak yang disiapkan gitu. Kalau setiap tahun nanti kerjanya cuma ngurusin dokumen-dokumen saja, nggak fokus ke pelayanan pasien. Gitu. Baik, kita nanti kan masih ada satu materi lagi ya tentang manajemen risiko. Kita break dulu ya, break dulu sekitar 10 menit. Ya, break dulu 10 menit, nanti kita masuk lagi ke materi manajemen ya, risk management atau manajemen risiko. Oh ya, saya tanyakan lagi, tadi belum sempat dijawab. Untuk manajemen risiko di unit rekam medis sudah diajarin sama Pak Imam? Pak Iwan? Belum, Pak. Oh, belum. Pak Imam itu baru 2 kali ngisi, Pak. Oh, yang pertama isi materi apa? Yang pertama itu yang saya yang terakhir, Pak. Itu manajemen resiko di rumah sakit itu. Oh, berarti yang rekam medis belum ya? Belum, Pak. Masih secara umum, Pak. Resiko-resiko apa yang terjadi di rumah sakit. Oh, baik. Saya malah sampai lupa materinya Pak Imam, Pak, karena sudah lama sekali. Gitu. Ya. Jadi kan saya kan memang untuk materi sudah saya siapkan semua, ada manajemen risiko secara umum, ada manajemen risiko yang di unit rekam medis. Nanti kalau yang manajemen risiko di unit rekam medis belum ini, nanti saya sampaikan yang di rekam medis saja ya.
Bentar Pak, saya buka RPS-nya. Ya. Kalau sesuai RPS memang ya seharusnya Pak Imam, tapi nggak apa-apa ya. Ngajarnya yang itu di rekam medis. Pak, ini yang kuliahnya Bu HPR itu juga belum pernah loh Pak. Oh iya, saya pakai dulu ya. Kayak ini. Oh ya. Ya, siap. Oh iya, sama ini. Ini aja, Pak. Oh iya. Sebenarnya saya nanti yang nanti dari pasti. Halo Pak. Ya, Pak Iwan. Ini berarti materi Pak Imam sudah selesai ya Pak. Beliaunya membahas tentang RCA. Oh, Pak Imam membahas yang pertama tentang pengenalan risiko dan kedua tentang RCA. Tapi beliau sudah selesai, ternyata di sini hanya sampai itu. Cuma yang belum itu rekam medis sama ini PDSA dan sebagainya itu. berarti Pak Imam Tapi saya mohon maaf Pak, Manu bisa minta tolong, kan itu materinya belum pernah diberikan ke kami Pak. sama Pak Imam gitu. Yang materinya Bapak Imam. Oh, itu bisa Ya. diminta. Ini yang nanggung jawab siapa? Sipirnya siapa? Saya Pak, tapi saya sudah pernah minta. Nanti bilangnya iya Mbak gitu. Ya, diminta terus sampai kan hak kalian. G.
Kita istirahat dulu aja ya. Sudah 10 menit. Oh, kalian tadi sambil nyatet tidak waktu saya jelaskan? Atau cuma mendengarkan? Cuma mendengarkan ya? Jadi nanti Cuma nyimak Pak, cepat Pak. oh, Saya tepat. catat judul-judulnya aja Oh, sama ya. saya screenshot. Oh, ini nanti nih ya, habis ini setelah materi manajemen risiko nanti ada kuis. Kuis, kalau waktunya cukup ya. Kalau waktunya cukup ada kuis untuk 2 materi ini. Jadi kalau bisa waktu saya menjelaskan ditulis. Oke, saya buat ini. Berarti yang manajemen risiko di rekam medis belum ya? Masuk ke tadi. Monggo yang belum minum bisa minum dulu. Ya, relax ya. Ya, di sini untuk PPT-nya sudah kelihatan di share screen. Sudah ya? Sampun Pak. Nanti saya kalau bisa ditulis ya. Jadi ditulis pokoknya saja. Nanti tinggal kalian kembangkan. Kita masuk ke materi kedua tentang manajemen risiko di unit kerja rekam medis. Pendahuluan dulu ya. Kesehatan dan keselamatan kerja tidak hanya penting bagi petugas rekam medis, tetapi juga dapat menunjang produktivitas kerjanya ya. Kesehatan dan keselamatan kerja petugas rekam medis yang baik akan berdampak positif terhadap tingkat produktivitas kerja petugas rekam medis ya, sehingga akan meningkatkan pelayanan kesehatan dan menguntungkan bagi rumah sakit. Risiko kecelakaan kerja dapat menimbulkan turunnya produktivitas kerja sehingga perlu dilakukan usaha untuk meminimalisasi terjadinya dampak risiko kecelakaan kerja. Ya, ini adalah bentuk dari manajemen risiko ya, manajemen risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang bisa mengakibatkan ya penurunan produktivitas dari karyawan, kemudian yang bisa menyebabkan menurunnya semangat kerja karyawan gitu. Biasanya kalau keselamatan sama kesehatan kerja ini ada kaitannya sama ergonomis ya. Biasanya kalau petugas medis kan banyak duduk mungkin ya, banyak duduk di depan ruang pendaftaran. Itu kan beresiko kalau ruang duduknya, tempat duduknya tidak nyaman, itu kan beresiko mengganggu produktivitas kerja. Jadi perlu adanya tempat duduk yang ergonomis ya. Ada yang pernah dengar ergonomis nggak? Pak Iwan tahu ergonomis, tempat duduk ergonomis itu yang bagaimana? Tempat duduk yang ergonomis yang bagaimana, Pak Iwan? Apa Pak? Ekonomis. Ergonomis ya. Ekonomis. Ergonomi. Ergonomi. No. Ergonomis. Oh, baru dengar ya? Baru dengar Pak. Dulu Di sini banyak kendaraan saya
Oh ya, waktu MNS emang nggak diajarin yang tentang itu, ekonomis kerja gitu. Tulisannya apa, Pak? Tulisannya. Ergonomi. Ergonomi saya tulis ini ya. Yang dimaksud apa belum tahu, Pak. Ergonomis. Meeting start. Ini mana sih? Oh, ya itu kursi saya, Pak. Kursi puter ya. Ergonomi. Kursi. Ya, Nanti ya, coba ya, saya Pak. Itu ya nanti untuk PR kalian ya, coba cari tahu tentang ergonomi itu apa. Ergonomi kerja, ergonomi petugas rekam medis itu aja lah. Ya, untuk pengetahuan kalian coba cari informasi, makalah ataupun bacaan tentang ergonomi pada petugas administrasi rumah sakit. Ya di sini kelihatan, masih kelihatan share-nya. pendahuluan, Pak. Ya, namanya tadi sudah saya sedikit jelaskan ya, saya akan menjelaskan. Kita masuk ke pengertian dari manajemen risiko atau risk management. Ini menurut A. Abasalim, ya, risiko adalah ketidakpastian atau uncertainty ya, yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian atau loss. Risiko ya, risiko kan sesuatu yang tidak pasti, yang bisa ataupun yang mungkin bisa melahirkan atau menyebabkan suatu kerugian atau loss. Kemudian menurut Smith, yang tahun terbaru saya belum ini sini, menurut Smith tahun 90 ya. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh manajemen risiko ya, ada identifikasi ya, identifikasi, pengukuran, dan kontrol ya, kontrol keuangan. Tuh titik beratnya di situ, identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan. Kadang ini mau mengidentifikasi, mau diukur, kalau nggak ada uangnya kan tidak bisa jalan gitu ya, tidak dapat uang. Ini masuk ke kategori risiko di rumah sakit. Ada beberapa kategori risiko yang dapat berdampak pada rumah sakit. Kategori ini itu antara lain dan tidak terbatas pada ya, strategis terkait dengan tujuan organisasi. Kemudian operasional, ini rencana pengembangan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian keuangan, menjaga aset. Kemudian kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Kemudian reputasi, ini image yang dirasakan oleh masyarakat. Image itu biasanya kalau kesan-kesan dari masyarakat itu seperti apa, ya. Pendapat-pendapat tentang rumah sakit ini apa, itu kan, itu mestinya ke image gitu. Ya, di sini ada analysis and identifikasi dari risiko ya. Ini menurut Darmawi, tahapan pertama dalam proses manajemen risiko adalah tahap identifikasi dulu ya, tadi kan sesuai dengan pengertiannya. Pertama itu identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini adalah suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personil perusahaan. Jelas ya sampai di sini ya. Tergantung sih sama konteksnya. Kalau di sini kan lebih kekayaan, hutang, dan personil perusahaan ya. Jadi kalau identifikasinya di bidang rekam medis ya
disesuaikan juga dengan kondisi rekan medis itu bagaimana. Kemudian setelah melakukan identifikasi risiko, maka tahap berikutnya adalah pengukuran. Diukur ya. Pengukuran risiko itu dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar severity atau kerusakan. Ya, seperti itu kerusakan dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Ya, tadi pertama apa? Kalau manajemen risiko itu, coba Mbak Anissa. Mbak Anissa mana? Coba dihidupkan kameranya, jangan di ini. Ini pada kemana nih? Mbak Yahra mana Mbak Yahra? Iya Pak, pripun? Coba tadi kalau manajemen risiko, tahap pertama adalah pengukuran, identifikasi. Tahap kedua apa? Pengukuran. Setelah pengukuran, risiko. tadi apa setelah pengukuran? Tahap keduanya pengukuran. Nah, tahap pertama kan identifikasi, diidentifikasi ada apa ya, gitu. Terus diukur, sudah diidentifikasi, diukur terus. Kalau sudah melihat dua aspek, apa lagi tadi sesuai dengan pengertian yang sudah saya jelaskan tadi. Belum saya tulis Pak selanjutnya. Jadi ini ya nanti di ini ya, diperhatikan lagi. Ini Mbak Anissa kemana nih? Tahu. Ini masih kelihatan di layar materinya. Belum Pak, materinya belum jenengan lagi. Tadi kan jenengan close. Oh, di close ya. So, ini Mbak Anissa mana? Masuk ke tujuan dari tadi sini udah ya, masuk tujuan dari manajemen risiko sudah diidentifikasi, sudah tadi identifikasi, diukur, kemudian lihat kondisi keuangannya ya. Jadi ketika tersebut tujuan dari manajemen risiko ya, setelah ditemukan tadi ya, tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah ya meminimalkan. Slide-nya belum ganti Pak slide-nya, Slide-nya masih yang terima kasih. Oh ya, coba sebentar. Kadang gitu. Oh, saya masuk lagi. Sudah. Ya, masuk ke tujuan manajemen risiko. Meminimalkan kerugian akibat kecelakaan dan sakit. Meningkatkan kesempatan atau peluang untuk meningkatkan produksi melalui suasana kerja yang aman, sehat dan nyaman. Kemudian memotong. maaf Pak, belum muncul. Hah, kok belum muncul ya? Bentar, masih ini kali, masih sinyal. Kok nggak muncul ya? Sinyalnya coba, kadang sinyalnya berpengaruh. Sampun ya? Sudah Pak. Ya, sudah. Kemudian fungsi, tadi ada tujuan ya, tujuan manajemen risiko, selanjutnya fungsi dari manajemen risiko. Pertama, menetapkan kebijaksanaan dan strategi manajemen risiko. Kemudian primary condition, ya, condition of risk management pada level strategis dan operasional. Kemudian membangun
budaya sadar risiko di dalam organisasi melalui pendidikan yang memadai, menetapkan kebijaksanaan risiko internal dan struktur pada unit usaha, mendesain dan mengkaji ulang proses manajemen risiko. Ini fungsinya. Jadi kan kalau tujuannya ada 3 ya, kalau fungsinya ada 5, jadi jangan kebalik-balik. Oh, dalam ditanya ternyata ya. Dan di sini ada fungsi lebih banyak. Bentar. Di sini ada berapa kali? Oh ya. Kalau fungsi ada 8 nih. Yang keenam itu pengkoordinasian berbagai macam kegiatan fungsional yang memberikan nasihat tentang masalah-masalah manajemen risiko. Ya, membangun proses cepat tanggap risiko, meliputi penyusunan program yang berkesinambungan, ya, menyiapkan laporan tentang risiko kepada dewan direksi dan kepada stakeholder. Untuk ini, risiko di rumah sakit ada risiko klinis sama risiko non klinis. Risiko klinis nih, semua isu yang dapat berdampak terhadap pencapaian pelayanan pasien yang bermutu tinggi, aman, dan efektif. Katanya kalau klinis itu ke pelayanan ya, pelayanan pasien itu masuknya ke klinis. Kalau yang non klinis, ini titik beratnya di sini kalau untuk dia ya. Jadi kalau resiko klinis itu ke pelayanan pasien, ya. Kalau resiko non klinis itu kaitannya sama ini, tercapainya tugas pokok ya dan kewajiban hukum dari rumah sakit. Ini risiko non klinisnya. Kemudian kita fokusin ke unit kerja rekam medisnya. Di sini ada identifikasi risiko, ya. Kegagalan memperoleh inform consent, penomoran rekam medis ganda, ya. Ada yang satu pasien rekam medisnya ada 2, itu kan kesalahan ya, kesalahan waktu pencatatan. Di sini satu pasien satu rekam medis, nggak mungkin ganda. Kemudian kebocoran informasi rekam medis. Kemudian ketidaklengkapan catatan dalam rekam medik, kehilangan atau kesalahan penyimpanan rekam medik. Ini identifikasi resikonya yang diidentifikasi. Masuk ke identifikasi risiko selanjutnya ya, keterlambatan pendistribusian rekam medis lebih dari 10 menit. Dan lebih dari 10 menit ada sudah kesalahan ya, kehilangan berkas rekam medis, apalagi ini kalau sampai dalam bisa jadi masalah. Kemudian kesalahan penulisan nomor rekam medis, ya ini yang bisa menyebabkan ini ada di kan rekam medis ganda. Kesalahan input data pasien. Jadi kalau kalian salah rekam medisnya, kadang kalau ada yang tanya, kita nggak bisa jelasin tentang pasien ini karena datanya nggak bisa kebuka kan bisa kadang kita searching sejarah pasien itu bisa pakai dengan nomor rekam medisnya, nanti langsung muncul semua tentang pasien. Waktu tunggu pasien lama, keterlambatan pengembalian berkas rekam medis dari bank tahu perawatan, pasien lupa membawa kartu berobat. Nah, nanti biasanya kalau pasien lupa, kita ini searching by nama, ya, kemudian kita searching nama. Nanti kan biasanya kalau nama kan banyak yang sama, kita tanya alamatnya, kita detail lagi, tanya alamatnya mana, gitu, baru nanti bisa kedetek biasanya. Tulisan dokter kurang jelas, sehingga petugas coding kesulitan membaca diagnosa pasien. Ini keterlambatan pengiriman pelaporan ke dinas kesehatan, sama kesalahan mentransfer pasien. Sedikit kalau ini kesimpulannya nih. Jadi kalau manajemen risiko yang terkait tadi ya, yang terkait di bidang medisnya. Risiko itu dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian akan terjadinya kerugian,
Manajemen risiko kesehatan di rumah sakit mempunyai tujuan meminimalkan kerugian akibat kecelakaan dan sakit, meningkatkan kesempatan atau peluang untuk meningkatkan produksi pelayanan suasana kerja yang aman, sehat dan nyaman, memotong mata rantai kejadian kerugian akibat kegagalan. Proses manajemen risiko itu sangat perlu diterapkan di setiap tempat kerja, sehingga proses kerja dapat lebih produktif dan menguntungkan bagi pihak perusahaan atau organisasi itu sendiri, dan tentunya dapat ada resiko kerugian yang dapat menyebabkan membahayakan karyawan. Jadi nanti kalau kalian disuruh buat, misalnya ada pemaparan materi itu, pemaparan materi, terus kalian buat kesimpulan ini ya, kalian jelaskan pengertiannya, terus tujuannya apa, sama penjelasan singkat tentang materi utama tadi. Gitu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini udah kemana nih? Mbak Yara, Mbak Anissa? Iya Pak, pripun? Belum ada Pak. Oh, belum ada. Jadi ini ya, Saya hilang sinyal lah. yang sinyal. Baik, kita sebelum kuis kita break dulu. Nanti saya buat kuisnya. Nanti saya kirimkan via link. Nanti kalian isi lewat link saja, ya. Pak, pripun Pak, pripun? Nanti untuk kuisnya saya buat pakai link. Nanti jawabnya kalian lewat link juga. Saya buat sampai jam 11, terus nanti ngerjainnya sampai jam 12 lebih 10 sesuai dengan jam pertemuan kita. Ya, nanti sekitar 5 soal lah. 5 soal, masing-masing bobotnya 21 soal. Iya Pak. Linknya via WA ya Pak? Ya, nanti saya linknya via. Baik, nanti sampai ketemu di ini ya. Ketemu di soal kuisnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid.